Selamat malam jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Jemaat sekalian, marilah kita bersama-sama mempersiapkan ibadah rumah tangga. Kami berada di gedung gereja dan jemaat di rumah masing-masing. Marilah saudara kita menyiapkan hati, kita menyiapkan juga kidung pujian, kita menyiapkan juga Alkitab, agar kita bisa bersama-sama mengikuti ibadah ini dengan baik. Kiranya jemaat tetap menikmati sukacita dalam ibadah ini. Ibadah rumah tangga hari Kamis, tanggal 8 bulan Juli tahun 2021. Mari jemaat, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Tanda kita hormat akan kehadiran Allah di tempat kita masing-masing dalam ibadah ini. Mari kita berdiri dan kita awali ibadah rumah tangga ini. Dengan bersama kita bernyanyi dari Kidung Jemaat. Kidung Jemaat pada nomor yang ke-7. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Mari saudara kita berdoa. Ibadah rumah tangga hari Kamis tanggal 8 Juli 2021. Hamba-hambamu yang dari gedung gereja dan jemaat di rumah masing-masing. Ibadah ini kami dasari dalam nama Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Dalam nama Tuhan Yesus penyelamat kami dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera turun memenuhi kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara dengarkanlah nats yang membimbing ibadah rumah tangga kita di hari ini. Dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudara, kita aminkan nats yang membimbing ibadah kita. Dengan bersama kita nyanyikan dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur. Kidung Jemaat pada nomor 40. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Ajaib benar anugerah.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati untuk menikmati santapan rohani firman Tuhan dalam ibadah ini. Mari Bapak Ibu, anak-anak, kita mengawalinya dengan berdoa. Ya Tuhan Allah, karena kasih karunia kami diselamatkan, bukan karena usaha kami. Karena tidak ada satu usaha apapun yang dapat menyelamatkan kami selain anugerah, selain kasih sayang Tuhan. Ya Bapa, kami merendahkan hati. Kami sujud menyembah Engkau dan mohon ampun. Ampuni akan kesalahan kami. Bapa, siapkanlah kami untuk membaca teks Alkitab. Siapkan kami untuk mengerti firman hari ini. Siapkan kami untuk mempraktekkan firman ini dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah, saat ini kami ada dalam PPKN darurat yang berlaku di Jawa dan juga di Bali. Karena itulah Tuhan, biarlah firman ini memberikan kami semangat. Firman ini memberikan kami keberanian. Firman ini menjadi motivasi bagi kami agar kami tidak putus asa, tidak takut, tidak kecewa, tidak khawatir, tidak bimbang. Melainkan kami tetap memiliki semangat untuk melakukan tugas, pekerjaan dan pelayanan kami. Bapa, berfirmanlah kepada kami dan pakailah hamba-Mu. Semua jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, Tuhan memberkati. Kami siap menyambut firman-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat sekalian, pada hari ini kita telah merenungkan Mazmur pasal 48 ayat 10. Kita sudah merenungkannya. Begitu juga Kisah Para Rasul 3 ayat 1. Kita sudah merenungkannya. Sekarang saudara, kita akan melihat teks bacaan Alkitab pada hari ini, yaitu Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul. Mari saudara kita lihat pasal yang ke-15. Kita baca ayat 4 sampai ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul 15 ayat 4 sampai ayat yang ke-12. Saya membacakan kepada kita sekalian, jemaat yang terkasih. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaran mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata,
orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaran mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah bangsa-bangsa lain. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang melakukannya. Mari saudara-saudara kita melihat kisah ini dengan lebih dalam. Saudara yang terkasih, Paulus dan Barnabas adalah rasul Allah. Allah memakai mereka dan Allah melengkapi mereka. Saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita juga harus imani bahwa Allah memakai kita, Ia memilih kita, dan Ia melengkapi kita. Mengapa begitu, saudara? Mengapa Allah lakukan itu kepada Paulus, Barnabas? Mengapa Allah lakukan itu juga kepada Bapak, Ibu, dan saya? Di sini kita menemukan jawaban apa yang disebut dengan tujuan Allah memilih kita menjadi anak-anaknya. Di sini kita semakin mengerti bahwa Allah dalam Yesus Kristus telah mengutus kita, orang percaya, untuk melakukan banyak hal dalam kehidupan ini. Saudara, Paulus dan Barnabas melakukan banyak hal. Mereka memberitakan tentang Kristus, bahwa Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan saudara, banyak orang menerima apa yang mereka sampaikan. Banyak orang mengerti apa yang mereka sampaikan. Dan karena karya Roh Kudus, mereka percaya. Mereka percaya dan menyerahkan diri dan dibaptis. Mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, kepada Paulus, kepada Barnabas diberikan kemampuan sehingga
mereka juga dapat melakukan hal-hal yang kita sebut, yang kita kenal dengan mujizat. Perkara-perkara yang sulit dilakukan oleh manusia, Paulus, Barnabas melakukannya. Apa artinya, saudara? Yesus Kristus, Tuhan Allah melengkapi Paulus, melengkapi Barnabas, agar mereka bisa menunjukkan bahwa Allah dapat melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Dengan demikian, saudara, mereka menjadi lebih percaya. Dengan demikian mereka menjadi lebih yakin. Dan akhirnya pengakuan bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, tugas Rasul Paulus Barnabas adalah bertemu dengan banyak orang dari latar belakang yang berbeda. Dalam Alkitab, saudara, kita kenal yang pertama, mereka yang disebut dengan orang-orang dari Yahudi. Yang kemudian, saudara, orang-orang yang bukan dari Yahudi, sebut saja orang-orang Yunani. Mari, saudara, kita melihat tentang orang Yahudi. Orang Yahudi masih memegang hukum Musa. Orang Yahudi masih memegang apa yang kuat. Dan hal itu, saudara, kita bisa lihat di dalam Perjanjian Lama Alkitab kita. Satu hal yang kuat yang harus menjadi tradisi yang harus dilakukan, yaitu apa yang disebut dengan sunat. Saudara, kita bisa lihat itu di dalam Kejadian 17. Alkitab mencatat pertama kali Allah meminta supaya Abraham dan keturunannya melakukan sunat. Apa tujuannya, saudara? Kalau kita mendalami Kejadian pasal 17, tujuannya adalah sebagai tanda perjanjian. Saudara, pasti saudara pernah melakukan perjanjian. Saudara melakukan perjanjian itu di depan notaris. Perjanjian hutang piutang, perjanjian pembelian, dan lain-lain, saudara. Supaya ada bukti, maka saudara mengesahkan itu di depan notaris. Atau kalau saudara tidak melakukan itu di depan notaris, saudara saling percaya, saudara menggunakan meterai untuk melegalkan perjanjian saudara. Saudara menggunakan nota, saudara menggunakan catatan-catatan penting yang ditandatangani oleh dua pihak. Saudara, dengan sunat itu, Abraham dan keturunannya menyatakan bahwa mereka berjanji sujud kepada Allah Yahweh dan tidak kepada Allah yang lain. Dan dengan demikian dari pihak Allah, Allah memberkati Abraham dan keturunannya. Saudara, itu sunat dalam Perjanjian Lama. Saudara, orang-orang Yahudi melanjutkan tradisi itu. Dan saatnya beberapa di antara mereka telah menjadi percaya kepada Yesus. Dan saudara, sunat masih mereka wariskan. Dalam situasi ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mereka mengatakan kepada Rasul Paulus yang tidak lagi berbicara tentang sunat, tetapi kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus. Mereka tidak lagi berbicara tentang tradisi-tradisi Perjanjian Lama, tradisi-tradisi umat Yahudi. Bagi orang Yahudi yang hadir pada saat itu, yang mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dan Barnabas, mereka kurang setuju. Karena itu, saudara, orang-orang Yahudi yang hadir pada saat itu meminta agar Rasul Paulus mengingatkan orang yang sudah percaya kepada Yesus agar tetap bersunat, agar tetap menyunatkan anak-anak laki-laki mereka pada usia 8 hari sebagaimana tradisi Yahudi. Sebab mereka masih meyakini bahwa jika tidak melakukan sunat, jika tidak disunat, mustahil untuk
bisa menerima keselamatan. Sudahlah, disinilah letak persoalannya. Disinilah letak masalahnya. Sehingga Rasul Paulus dan Barnabas harus dengan tegas mengatakan kepada mereka yang baru percaya kepada Yesus dari kalangan orang Yahudi bahwa sunat secara lahiriah itu tidak lagi penting, saudara. Saudara perhatikan kalimat ini. Sunat secara lahiriah, bagian dari tradisi Yahudi, tidak lagi menjadi penting. Sebab persoalan keselamatan adalah karena kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus. Persoalan keselamatan adalah persoalan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Tubuh dan darah Yesuslah yang menyelamatkan orang yang percaya kepadanya di dalam iman. Bukan karena sunat, bukan karena tradisi, bukan karena upacara sunat. Saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita juga sulit untuk melepaskan tradisi-tradisi. Kebiasaan-kebiasaan di dalam gereja, jika kita merubah sedikit saja, kadang sulit, saudara. Itu memang juga penting apa yang disebut dengan tradisi-tradisi baik. Tetapi saudara, terkait dengan iman, terkait dengan keselamatan, ingat bahwa kita tidak menerimanya karena tradisi. Kita tidak mendapatkannya karena upacara. Tetapi karena kasih karunia Allah. Karena pengorbanan Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam ini yang ingin saya angkat untuk kita pahami bersama, yaitu sunat hati. Saudara, sunat hati saudara bisa lihat dalam Ulangan pasal 10. Dalam surat Galatia. Saudara, yang terpenting adalah sunat hati. Apa maksudnya, saudara? Yang pertama, hati kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Hati kita menyadari bahwa kita terbatas. Sunat hati artinya hati kita menyadari bahwa kita tidak dapat menolong diri sendiri. Bahwa kita tidak dapat menyelamatkan diri dengan melakukan apapun. Tidak ada satu cara apapun yang dapat menyelamatkan kita. Saudara berbuat baik, tidak bisa, saudara. Sebab sesungguhnya kita tidak sanggup melakukannya. Saudara berbuat yang benar, yang adil, tidak juga bisa. Dan sesungguhnya kita tidak sanggup untuk melakukannya. Saudara yang terkasih, sunat hati yang pertama, sadar bahwa kita lemah, berdosa. Yang kedua, saudara, bahwa sadar kita membutuhkan penolong. Sadar bahwa kita membutuhkan penyelamat. Dan sadar bahwa kita harus percaya. Sunat hati artinya hati kita harus bersih. Sunat hati artinya hati kita harus tulus. Kita tidak bisa mendua hati. Sebab orang yang mendua hati tidak tenang dalam hidupnya. Tidak lagi kita memiliki hati yang terfokus pada Yesus. Tetapi dalam waktu yang sama kita juga mengarahkan hati itu kepada upacara-upacara atau hal-hal duniawi. Tidak. Dengan sunat hati maka fokus kita hanya satu, yaitu kepada Allah dalam Yesus Kristus. Saudara, dalam situasi pandemi ini, marilah kita sunat hati kita, yaitu fokus kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yang kepadanya kita berserah, yang kepadanya kita meminta, yang kepadanya kita mencari, yang kepadanya kita mengetok, yang kepadanya kita curhat. Tuhan, kami tidak sanggup lagi. Dampak dari virus corona menakutkan kami. Dampak dari virus corona sangat berpengaruh bagi ekonomi, bagi pekerjaan, bagi pendidikan. Tuhan, kami tidak sanggup, Tuhan. Sunat hati membawa kita
untuk tidak mengandalkan manusia. Sunat hati membawa kita untuk tidak mengandalkan diri sendiri. Sunat hati membawa kita untuk tidak sombong. Sunat hati membawa kita untuk saling tolong menolong. Sunat hati membawa kita untuk menjadi murid-murid yang sesungguhnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat saudara untuk sunat hati. Tuhan Yesus memberkati saat teduh bagi kita sekalian. Saat teduh selesai, jemaat yang terkasih, marilah kita berdoa syafaat, doa syukur. Ya Tuhan Allah, kami menyerahkan umat-Mu yang di hari ini bersukaria atas ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran. Tuhan, kami menyerahkan jemaat-Mu yang pada hari ini atau hari-hari sebelumnya mengalami kelemahan tubuh atau sakit. Mereka yang melewati proses operasi di rumah sakit, Tuhan sembuhkan. Kami serahkan umat-Mu yang pada hari-hari ini mengalami kedukaan, Tuhan hibur. Kami serahkan jemaat-Mu yang bergumul soal makan dan minum, yang bergumul soal pekerjaan, yang berdoa terkait dengan pendidikan, yang berdoa terkait dengan kehidupan berumah tangga. Ya Bapa, mulai dari anak-anak yang menyusui, ibu-ibu yang mengandung, anak-anak remaja, pemuda, orang dewasa, sampai kepada warga senior. Tuhan memberkati. Ya Allah, kami serahkan para pelayan-Mu yang melayani di Jemaat Kristus Kasih dan Jemaat BPI Fajar Kasih. Ya Bapa, 3 minggu ke depan kami melakukan ibadah dalam bentuk daring karena PPKN darurat. Tuhan memberkati pemerintah kami. Tuhan memberkati gereja agar bersama-sama bekerja sama untuk menolong dunia ini agar virus corona dapat berakhir. Iya Bapa, kami menyerahkan jemaat-Mu yang beribadah pada malam ini, ibadah rumah tangga. Tuhan memberkati satu persatu. Tuhan berikan berkat kepada kami lewat ibadah ini. Inilah syukur kami. Kami bawa semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan memberikan ucapan syukur dalam persembahan kita. Dengarlah saudara Mazmur 4 ayat yang ke-6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Sekali lagi, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mari saudara kita nyanyikan pujian pelengkap Kidung Jemaat nomor 146. Kita nyanyikan bait 1, bait yang kedua, bawa persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa
sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat yang terkasih, marilah kita mendoakan segala bentuk persembahan kita agar Tuhan kuduskan untuk dipakai bagi pelayanan. Kita berdoa, ya Tuhan Allah, setiap nilai uang, setiap nilai rupiah kami persembahkan untuk pelayanan, baik di tingkat jemaat maupun juga sinode gereja kami dan pelayanan kasih diakonnya kepada masyarakat. Tuhan berkati, Tuhan kuduskan. Dalam nama Yesus kami bawa persembahan kami. Amin. Saudara, saya undang kita semua berdiri. Kita akan mengakhiri perjumpaan kita dalam ibadah rumah tangga di hari ini, Jumat 8 Juli 2021. Maaf, hari Kamis 8 Juli 2021. Mari kita berdiri, saudara. Kita nyanyikan pujian NKB pada nomor 172, bait 1 dan 2, dalam rumah Bapakku. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya, terdengar suara Yesus yang merdu. Dia pergi ke negeri terang, sorga yang bakal menyediakan tempatmu dan tempatku. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia, agar kau pun boleh masuk terang mulia. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya, percayalah tentu kau diterimanya. Yesus mati atas salibnya yang hina, untuk menebus segala dosamu. Nanti pada suatu hari yang ceria, kita pun berkumpul dalam rumahmu. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia, agar kau pun boleh masuk terang mulia. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya, percayalah tentu kau diterimanya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Allah kita dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia, damai sejahtera, berkat yang melimpah-limpah dari Allah Tritunggal memenuhi kehidupan saudara dan saya mulai saat ini, hari esok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya,
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat malam, tetaplah semangat, jagalah protokol kesehatan, dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati, selamat malam, Shalom.